Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Dia Putri dengan NIM G1S121004. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai alkohol, eter, dan fenol. Baiklah, untuk yang pertama ialah alkohol. Alkohol merupakan senyawa yang mengandung satu atau lebih gugus fungsi hidroksil OH pada suatu senyawa alkana. Rumus umumnya adalah ROH. Alkohol dapat diubah dari dan ke banyak tipe senyawa lainnya. Reaksi dengan alkohol akan menghasilkan dua macam senyawa. Bisa menghasilkan senyawa yang mengandung ikatan RO atau dapat juga menghasilkan senyawa yang mengandung ikatan OH. Berikutnya tata nama alkohol. Yang pertama, temukan rantai karbon terpanjang yang paling tidak mengikat satu gugus OH. Ini adalah rantai utamanya. A. Jika ada lebih satu gugus OH, maka cari rantai terpanjang yang paling banyak mengandung gugus OH-nya. B. Namai apakah itu termasuk alkohol, alkanadiol, triol, dan sebagainya. 2. Beri nomor pada gugus OH. Usahakan agar gugus OH mendapatkan nomor terkecil. 3. Prioritaskan gugus alkohol di atas gugus fungsi lainnya, karena gugus alkohol atau hidroksi adalah gugus yang mendapat prioritas tertinggi dalam penamaan. Kemudian sifat-sifat alkohol. Sifat fisika alkohol. 1. Alkohol bersifat lebih polar karena ada gugus OH, sehingga dapat larut dalam air dan pelarut-pelarut organik lainnya. Tingkat kepolaran alkohol dipengaruhi oleh panjang rantai karbonnya. Semakin panjang rantai karbon, maka akan semakin menurun juga tingkat kelarutan atau kepolarannya. Etanol dan metanol memiliki tingkat kepolaran yang tinggi karena rantai karbonnya pendek. 2. Alkohol memiliki titik didih yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan senyawa turunan alkana lain. Hal ini disebabkan karena alkohol memiliki ikatan hidrogen. Titik didih ini juga akan semakin meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah atom C dan gugus OH-nya. Sifat kimia alkohol. Alkohol mudah bereaksi dengan senyawa lain. Hal ini karena gugus OH pada alkohol yang cukup reaktif. Reaksi senyawa alkohol. Yang pertama ada reaksi senyawa alkohol dengan asam karboksilat atau esterifikasi. Yang kedua reaksi oksidasi senyawa alkohol. Yang ketiga reaksi substitusi alkohol. Keasaman senyawa alkohol. Keasaman suatu larutan dipengaruhi oleh pKa dari larutan tersebut. Semakin kecil pKa, semakin tinggi tingkat keasaman. Metanol mempunyai pKa sebesar 15,54, etanol memiliki pKa sekitar 16, sedangkan asam asetat memiliki pKa sekitar 4,76. Sehingga asam asetat lebih asam dibandingkan dengan metanol maupun etanol. Metanol CH3OH dan etanol CH3CH2OH merupakan asam yang sangat lemah sampai-sampai tidak dapat memerahkan kertas lakmus biru. Jika ikatan oksigen dan hidrogen terputus dan melepaskan ion, maka ion etoksida terbentuk. Senyawa alkohol merupakan senyawa asam organik. Asam organik dicirikan oleh adanya atom hidrogen yang terpolarisasi positif. Terdapat dua macam asam organik. Yang pertama adanya atom hidrogen yang terikat dengan atom oksigen, seperti pada metal alkohol dan asam asetat. Kedua, adanya atom hidrogen yang terikat pada atom karbon, di mana atom karbon tersebut berikatan langsung dengan gugus karbonil, seperti pada aseton. Metil alkohol mengandung ikatan OH sehingga bersifat asam lemah, sedangkan asam asetat juga memiliki ikatan OH tetapi anion oksigen terikat pada gugus karbonil sehingga bersifat asam lebih kuat. Metil alkohol bersifat asam lemah karena anion oksigen tidak dapat mengalami resonansi, sedangkan asam asetat bersifat asam yang lebih kuat karena basa konjugat yang terbentuk dapat distabilkan melalui resonansi. Sintesis senyawa alkohol dapat dilakukan dengan hidrolisis alkil halida dengan air atau basa, metode Grignard, reaksi organologam dengan senyawa keton, metode hidrogenasi senyawa ester dan asam karboksilat, metode reduksi senyawa aldehida dan ketot, metode reduksi senyawa asam karboksilat dan ester, dan dari bahan dasar senyawa epoksida. Kemudian yang kedua ada eter. Eter merupakan senyawa kimia yang memiliki gugus eter, atom oksigen yang diikat dua substituen atau alkil atau aril.
Gugus fungsional dari eter disebut gugus fungsi alkoksi RO atau fenoksi ARO. Biasanya dipakai sebagai pelarut dan obat bius. Molekul eter tidak dapat membentuk ikatan hidrogen sehingga titik DD-nya rendah. Dikenal sebagai anestetik umum. Sifat-sifat eter. Sifat fisika eter. A. Eter adalah cairan tidak berwarna yang mudah menguap dengan bau yang khas. B. Eter tidak larut air, akan tetapi larut dalam pelarut nonpolar. C. Eter mudah terbakar dengan nyala bening yang jernih karena uap eter membentuk campuran yang eksplosif dengan udara. D. Eter dapat melarutkan lemak, minyak, resin, alkaloid, brom, dan iod. Sifat kimia eter. A. Oksidasi. Oksidasi suatu eter dengan campuran kalium dikromat dan asam sulfat akan menghasilkan aldehida. B. Reaksi dengan asam sulfat. Eter dapat bereaksi dengan asam sulfat menghasilkan suatu alkohol dan asam alkana sulfonat. C. Reaksi dengan asam iodida. Eter dapat bereaksi dengan asam iodida menghasilkan campuran alkohol dengan alkil halida. D. Hidrolisis. Hidrolisis dengan asam sulfat suatu eter akan menghasilkan alkohol. E. Halogenasi. Eter dapat mengalami reaksi substitusi oleh halogen. Substitusi terjadi pada atom H-alpha. Tata nama senyawa eter. A. Gugus alkoksi diberi nama dengan cara mengganti akhiran ana pada alkana menjadi akhiran oksi. Sedangkan rantai induk diberi nama seperti nama alkana berdasarkan jumlah atom karbon C-nya. Jika gugus alkilnya berbeda, alkil yang dianggap sebagai alkoksi adalah alkil yang rantai karbonnya lebih pendek. Sedangkan alkil yang rantainya lebih panjang dianggap sebagai alkana atau rantai induk atau pokok. C. Penomoran dimulai dari atom karbon ujung yang terdekat terhadap posisi gugus fungsi, sehingga karbon C yang mengandung gugus fungsi mendapat nomor terkecil. D. Jika jumlah atom karbon C lebih dari 4, beri nomor pada rantai induk sedemikian rupa sehingga gugus OR menempel pada atom C yang paling kecil. Kemudian, tuliskan nomor, diikuti nama gugus alkoksi berdasarkan jumlah atom C-nya, dan diakhiri dengan nama rantai induk. Kemudian eter siklik atau epoksida. Senyawa epoksida merupakan senyawa siklik memiliki cincin beranggota 3 termasuk 1 atom oksigen. Beberapa contoh senyawa epoksida diantaranya sebagai berikut, yaitu terdapat pada gambar. Di sini ada etilen noksida, tetrahidrofuran, tetrahidropiran, etilen oksida, propilen oksida, 2,3 epoksi pentana oksirana. Senyawa-senyawa pada gambar ini merupakan senyawa eter siklis yang mirip formula strukturnya dengan senyawa kron eter. Sintesis senyawa eter. Pembuatan senyawa eter dapat dilakukan dalam laboratorium maupun dalam industri. Eter sederhana biasanya dapat disintesis dalam industri, misalnya senyawa dimetil eter, dietil eter, isopropil eter, dan dibutil eter dengan cara mereaksikan alkohol dengan asam sulfat melalui reaksi dehidrasi. Mekanisme reaksi sintesis senyawa dietil eter diawali dengan pembentukan ion oksonium terhadap alkohol yang terbentuk karena adanya serangan nukleofil atau alkohol terhadap proton dari katalis asam sulfat. Sintesis senyawa eter. Reaksi kondenisasi lain, senyawa 1-butanol dengan katalis asam sulfat pada suhu 130 derajat Celcius menghasilkan senyawa dibutil eter 60%. Senyawa reaksi merupakan reaksi yang dapat digunakan dalam pembuatan senyawa dibutil eter secara komersial. Pembuatan senyawa eter juga dapat dilakukan melalui sintesis Williamson, yaitu mereaksikan alkil halida dengan alkali alkoksida atau fenoksida melalui reaksi substitusi nukleofilik dari ion alkoksida. Alkil halida yang mempunyai muatan parsial positif. Eter siklis dapat disintesis dari alkanadiol dengan bantuan katalis asam sulfat panas. Pembuatan eter siklis tersebut dapat dibuat dari alkanadiol primer, sekunder, maupun tersier. Selanjutnya terakhir ada fenol. Fenol merupakan senyawa aromatik yang sangat umum digunakan dalam dunia medis dan kesehatan. Disebut juga dengan asam karbolat, dapat beracun dan berbahaya bagi tubuh. Dalam bentuk murninya, fenol dapat berwarna putih atau mungkin tidak berwarna, memiliki aroma nan khas, dan rumus
kimianya adalah C6H5OH dan strukturnya memiliki gugus hidroksil yang berikatan dengan cincin fenil. Tata nama senyawa fenol. Senyawa fenol C6H5OH adalah senyawa yang paling sederhana dari golongan fenol. Sedangkan menurut tata nama IUPAC disebut benzenol. Fenol sederhana biasanya diberi nama menggunakan fenol sebagai nama asal. Penamaan senyawa fenol dianggap berasal dari turunan fenol, gugus aril, dan gugus hidroksil. Penyebutannya disatukan menjadi fenol. Suatu fenol dengan satu cincin substituen lain dapat diberi nama dengan sistem O, orto, M, meta, dan P, para. Apabila cincin mengandung lebih dari sebuah substituen, digunakan angka untuk menunjukkan posisi dari gugus tersebut. Cincin diberi nomor mulai dengan karbon hidroksil dalam posisi 1, penambahan gugus lain dianggap sebagai turunan dari fenol. Jika terdapat 2 atau lebih gugus hidroksil yang terikat pada gugus aril, disebut senyawa polifenol, dan penamaan senyawa fenol tersebut mengikuti metode penomoran. Gugus OH disebut gugus hidroksil dan gugus aril diberi nama dengan benzena. Kemudian sintesis fenol. Sintesis senyawa fenol melalui reaksi gugus fungsi SO3H dengan reagen campuran KOH, NaOH, atau H+. Kemudian dengan konversi gugus amina menjadi gugus OH menggunakan NaNO2, H2SO4, H2O panas. Kemudian dengan konversi gugus klor menjadi gugus OH menggunakan NaOH dan H2O atau H+. Oksidasi isopropil benzena melalui zat antara 1-metil 1-feniletil hidroperoksida dan dengan sintesis senyawa fenol secara alami. Keasaman senyawa fenol. Walaupun fenol kurang asam dibandingkan asam karboksilat, tetapi lebih asam dibandingkan alkohol maupun air karena ion fenoksida merupakan resonansi stabil. Karena ikatan karbon sp2 lebih kuat daripada ikatan oleh karbon sp3, maka CO dari suatu fenol tidak mudah terputuskan. Meskipun ikatan CO fenol tidak mudah patah, ikatan OH mudah putus. Ikatan OH mudah putus. Fenol dengan pKa 10 merupakan asam yang lebih kuat daripada alkohol atau air. Sifat keasaman dari senyawa fenol menyebabkan fenol dapat dipisahkan dari senyawa yang lebih kecil keasamannya, seperti alkohol. Jika suatu larutan organik mengandung suatu campuran fenol, tidak larut dalam air, dan senyawa lain yang juga tidak larut dalam air dikocok dalam corong pemisah dengan larutan encer natrium hidroksida, fenol diubah menjadi natrium fenoksida. Fenoksida adalah ion, oleh sebab itu larut ke dalam lapisan air dari natrium hidroksida. Lapisan air kemudian dipisahkan dari lapisan organik yang mengandung senyawa lain. Baiklah, demikianlah penjelasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.